Salam solusi. Teman-teman, kita hari ini akan mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan dukungan kita dalam menjalani perkuliahan sehari-hari. Nah, di dalam perkuliahan ini sebenarnya kita mengenal istilah sistem kredit semester atau sering kita kenal dengan SKS. Tapi jangan diplesetkan ya, sistem kebut semalam. Jadi kalau mau tampil hari ini makalahnya, mau presentasi, lalu dibuat semacam gas terus hari ini. Nah, kali ini sebenarnya kita tidak akan membahas sistem kredit semester, tapi sistem kredit kegiatan. Sistem kredit kegiatan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan juga dari sistem perkuliahan kita. Artinya, selain belajar soal teori-teori di dalam kelas, sebenarnya kita memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan semacam masukan tambahan dari pengalaman-pengalaman kehidupan lain di luar sana. Ya, contohnya berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, baik sifatnya prestasi maupun pengembangan diri, itu semua adalah dalam rangka mendukung bagaimana kita menyelesaikan ya sistem kredit semester yang tadinya di dalam kelas, tapi kali ini kita akan mendiskusikan soal sistem kredit kegiatan. Nah, hal ini sebenarnya kita akan mendiskusikannya dari beberapa aspek. Nah, minimal ada 6 aspek yang akan kita diskusikan hari ini. Pertama adalah aspek keagamaan dan moral Pancasila. Bagaimana setiap mahasiswa, setiap orang itu memiliki tanggung jawab soal keagamaan dan moral Pancasila, sehingga kita akan mendapatkan ya orang-orang yang memiliki karakter sesuai dengan tujuan institusinya masing-masing. Yang kedua yaitu aspek penalaran dan idealisme. Nah, aspek ini sebenarnya menghantarkan bagaimana mahasiswa memiliki ya semacam kemampuan ya penalaran dan pembahasan secara idealis bagaimana seseorang itu bisa menemukan tentang bagaimana jati dirinya. Kemudian aspek ketiga adalah sebenarnya aspek kepemimpinan dan loyalitas. Jadi setiap orang sebenarnya harus jadi pemimpin dan juga bisa dipimpin. Jadi aspek ketiga ini sebenarnya mendukung dua aspek yang di atasnya. Nah, berikutnya adalah aspek bakat dan minat. Selain 3 aspek yang sudah saya sebutkan di atas, keagamaan moral Pancasila, penalaran, kemudian kepemimpinan, juga ada aspek bakat dan minat. Aspek bakat dan minat ini adalah bagaimana kita membuat diri kita bisa membangun sportivitas. Bagaimana kita siap menang, siap kalah. Siap menerima perbedaan pendapat, siap menerima keadaan yang berbeda dengan orang lain. Nah, tentu ada bakat, ada minat yang berbeda-beda. Kemudian, berikutnya adalah aspek pengabdian kepada masyarakat. Nah, selain yang sudah kita kemukakan di atas, dari 4 aspek sebelumnya, maka aspek kelima ini adalah lebih banyak pada persoalan bagaimana dia mengimplementasikannya di lapangan. Dia bisa mencairkan suasana, bagaimana teori-teori yang didapatnya dari sistem SKS, kemudian bisa juga dileburnya menjadi sebuah yang bermanfaat di masyarakat. Itu yang kita sebut dengan pengabdian masyarakat. Yang berikutnya atau yang terakhir sering kita mengenal dengan istilah soft skill dan life skill. Jadi gaya hidup dan bagaimana orang memahami setiap kehidupan itu didalami atau dihayati supaya apa yang dipelajari itu akan keluar menjadi sebuah energi, menjadi sebuah cahaya yang muncul dari kepribadian seseorang. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya kita akan mengupas bagian per bagian atau per aspek ya. Dari bagian-bagian ini kita akan bahas dulu soal aspek pertama.
Aspek pertama tadi adalah soal keagamaan dan moral Pancasila. Nah, aspek ini sering kita sebut sebagai pemenuhan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan dan moral Pancasila. Jadi sebenarnya bisa kita sebut sebagai hari-hari hari besar ya, keagamaan, kemudian bisa juga upacara-upacara yang membentuk nasionalisme dan sebagainya. Nah, di dalam aspek keagamaan dan moral Pancasila ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi tingkat nasional itu kalau sebagai peserta bobotnya akan diberi 2. Nah, contoh kegiatannya apa? Ya umpamanya kita ikut dalam upacara HUT kemerdekaan RI di Istana Jakarta. Nah, di sana menjadi salah satu peserta upacara, itu sudah dikasih bobot 2. Tapi kalau kita menjadi petugas, ya kan, umpamanya petugas paskibraka, itu berarti kita akan mendapat bobot 3. Jadi tentu udah naik sedikit dari peserta. Kemudian kalau kita dihunjuk sebagai pembina upacaranya, itu akan diberi bobot 5. Jadi yang sifatnya kegiatan nasional, maka runtutannya ada peserta, ada sebagai petugas, kemudian ada menjadi narasumber atau penceramahnya. Demikian juga ada kegiatan regional, kemudian ada institusional atau universitas, bisa juga di tingkat lokal. Nah, masing-masing ini bisa dilihat bagian-bagian yang sebenarnya sudah dicantumkan dalam panduan kita. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bahwa aspek kegiatan keagamaan dan moral Pancasila ini, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita penuhi untuk menunjang bagian kegiatan yang sudah kita ikuti di dalam kelas. Jadi untuk mewujudkan itu tentu kita akan memerlukan ya beberapa hal, mungkin ya tadi bisa juga sertifikat, bukti sertifikat, atau mungkin surat keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai peserta atau petugas atau narasumber di dalam kegiatan tersebut. Saya kira untuk kegiatan keagamaan dan moral Pancasila ini cukup jelas ya. Jadi kita tinggal mencari alternatif bagian-bagian mana saja kegiatan yang mungkin bisa kita jadikan tonggak untuk memenuhi SKK atau sistem kredit kegiatan ini. Kemudian kita masuk di bagian yang kedua. Bagian kedua ini adalah aspek penalaran dan idealisme. Nah, aspek kedua ini sebenarnya banyak sekali ragamnya. Nah, salah satu bagian dari ragam aspek penalaran dan idealisme ini itu didapatkan dari seminar, lokakarya, ya, diskusi dan semacamnya. Nah, ini juga diberi bobot dari mulai tingkat nasional, regional, ya, institusional, mungkin juga lokal. Nah, untuk tingkatan masing-masing ini ada bobot yang diharapkan bisa diisi. Untuk peserta seminar nasional itu diberi bobot 3. Tetapi untuk petugas, umpamanya sebagai panitia pelaksana atau MC atau petugas lainnya, itu berarti kita akan diberi bobot 4. Sementara untuk narasumber itu akan diberi bobot 5. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya di masing-masing tingkatan ada bobotnya, dan ini biasanya sering kita minta buktinya adalah sertifikat, ya, sertifikat atau SK atau semacamnya yang mendukung untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ikut di dalam seminar, lokakarya atau diskusi tersebut. Masih dalam bagian aspek yang kedua, aspek penalaran dan idealisme. Bagian yang kedua ini adalah penelitian. Nah, di dalam aspek penalaran dan idealisme bidang penelitian ini sebenarnya kita bisa mendapatkannya dari 2 kategori, sebagai peneliti kelompok atau peneliti individual. Nah, untuk peneliti kelompok biasanya dibagi ada, kalau kita menjadi konsultan itu diberi bobot 4. Kemudian sebagai ketua
peneliti kelompok itu diberi bobot 3, dan sebagai anggota peneliti itu diberi bobot 2. Sementara untuk editornya itu sering diberi bobot 2. Nah, untuk aspek ini biasanya bisa dibuktikan dengan beberapa hal, bisa SK, ya, bisa juga laporan penelitian bersama, ya, mahasiswa dan dosen, dan berbagai hal yang mungkin bisa menunjukkan bukti dari aspek ini. Sementara untuk penelitian secara individual itu cenderung bisa diubah menjadi peneliti kan, kemudian editor. Nah, sebagai peneliti di penelitian individual ini diberi bobot 4, lebih tinggi dibanding penelitian kelompok. Jadi ini juga bisa dibuktikan dengan SK atau mungkin laporan penelitian yang bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan berpartisipasi di bidang aspek penalaran dan idealisme bidang penelitian. Baik, selanjutnya kita sebenarnya akan lanjut di bagian yang ketiga, aspek penalaran dan idealisme untuk penulisan ilmiah. Nah, untuk penulisan ilmiah ini mahasiswa sebenarnya bisa membuat beberapa hal, ya, menulis buku, menjadi pengarangnya atau penulisnya, kemudian juga menulis di majalah atau di koran, surat kabar harian, ya, dan masing-masing punya bobot tersendiri. Kalau buku sebagai pengarang itu akan diberi bobot 6, cukup tinggi sebenarnya. Jadi ini sebenarnya mahasiswa harusnya bisa menjadi salah satu bagian yang menerbitkan atau menggagas ide-idenya dituliskan dalam bentuk karya tulis seperti buku. Nah, kemudian bisa juga menuliskannya dalam bentuk artikel. Surat kabar ini menjadi bukti juga, menjadi salah satu bukti untuk penulisan karya ilmiah. Jadi untuk aspek penalaran dan idealisme bidang penulisan ilmiah ini cukup menunjukkan buku yang ber-ISBN, kemudian artikel yang diterbitkan oleh sebuah surat kabar harian. Jadi masing-masing bobotnya bisa dilihat di tabel. Bagian berikutnya sebenarnya kita masih membicarakan di bagian yang kedua, aspek penalaran dan idealisme, khususnya pelatihan karya tulis ilmiah. Tadi kalau penelitian, ini sudah masuk di karya tulis ilmiah. Jadi di bagian ini juga sebenarnya yang diminta adalah sebagai buktinya bisa berupa sertifikat atau mungkin SK bahwa dia menyatakan sebagai peserta atau mungkin sebagai narasumber. Nah, di kegiatan ini kalau dia jadi peserta itu diberi bobot 4, narasumber diberi bobot 6. Itu tingkatannya nasional. Begitu menurut tabel lainnya di bawahnya lebih rendah dibanding di tingkat nasional. Tentu kita berharap bisa mendapatkan fungsi atau tempat yang lebih tinggi ini. Nah, aspek yang berikutnya masih aspek penalaran dan idealisme, tetapi pada karya tulis ilmiah ini yang dihunjuk adalah prestasinya, prestasi karya tulis ilmiah. Nah, kalau kita di tingkat internasional bisa dapat juara 1, itu diberi bobot 8. Di juara 2 kita mendapatkan bobot 7, dan di juara 3 kita diberi bobot 6. Di tingkat nasional itu berbeda sedikit, lebih turun 1, 7, kemudian juara 2, 6, juara 3, 5. Nah, berikutnya sampai ke bawah. Sebenarnya di dalam prestasi ini kita berharap sebenarnya ini menjadi salah satu semacam lomba, ya, lomba kegiatan karya tulis ilmiah tingkat internasional, nasional, regional, lokal maupun tingkat fakultas sendiri. Nah, berikutnya sebenarnya kita ingin masuk di bagian yang lain, tetapi masih bagian aspek penalaran dan idealisme, yaitu pelatihan dan penataran penelitian. Tadi beberapa hal yang sudah semua yang kita sudah sebutkan di atas itu membutuhkan bukti-bukti yang sebenarnya bisa kita buktikan dengan keikutsertaan kita. Nah, untuk tingkat nasional sebenarnya latihan atau penataran penelitian ini
bisa dibuktikan dengan sertifikatnya, ya. Peserta pada diklat penelitian tingkat nasional. Nah, itu sertifikatnya, atau menjadi narasumber. Begitu juga bobot yang diatur di dalamnya sudah tertera dengan baik, tinggal kita simak secara perlahan-lahan. Nah, sudah 2 aspek kita bahas di atas, kemudian aspek berikutnya adalah aspek kepemimpinan dan loyalitas. Ini adalah poin ketiga, aspek kepemimpinan dan loyalitas. Nah, aspek kepemimpinan dan loyalitas ini bisa nanti kita lihat dari kepemimpinan per periode, umpamanya sebagai senat mahasiswa universitas. Nah, itu diberi bobot 6 sebagai ketua, wakil ketua diberi bobot 5, kemudian pengurus harian diberi bobot 4. Untuk anggota pengurus diberi bobot 4, ya, ketua unit atau ketua kegiatan diberi bobot 4, kemudian anggota pengurus harian diberi bobot 2. Ini bisa dibuktikan dengan SK pengurus senat mahasiswa tingkat universitas. Begitu juga untuk tingkat yang berikutnya. Cuma kami ingin menjelaskan sedikit bahwa seperti di tingkat kelas itu ada komisaris mahasiswa, Kosma, sering kita sebut dengan Kosma. Nah, sebagai ketua Kosma itu diberi bobot 1, sementara anggota pengurus lainnya itu diberi bobot 0,5. Ini juga bisa diberikan SK oleh fakultas atau prodinya. Jadi ini bagian yang sebenarnya bisa disiasati, ya. Harusnya komisaris mahasiswa itu juga di SK-kan supaya resmi dan bisa digunakan untuk untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari SKK ini. Jadi kita ingin juga melihat bahwa kalau di tingkat jurusan ada juga lagi yang lain, ya, aspek kepemimpinan dan loyalitas ini, umpamanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, itu ada SK-nya. Begitu juga untuk pengurus UKK, UKM, ya, seperti umpamanya Pramuka, ya, kemudian ada Menwa, ada KSR PMI, ada Mapala, itu bisa dibuktikan menjadi salah satu bagian SK yang bisa diharapkan menjadi bukti dari SKK bagian ketiga ini. Nah, aspek kepemimpinan dan loyalitas ini juga bisa didapatkan dari bentuk yang lain, yaitu latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah, latihan kepemimpinan mahasiswa ini bisa dari tingkat nasional, regional, universitas, fakultas, maupun prodi. Sebenarnya caranya mudah untuk memenuhi ini, yaitu dengan membuatkan dari pelatihan itu ada bukti sertifikatnya di tingkat apa dia. Nah, ini sebenarnya yang penting buat kita supaya mahasiswa bisa memenuhi itu tanpa harus membuat cara-cara yang mungkin kita anggap kurang tepat. Jadi ini bagian yang sebenarnya bisa kita buatkan untuk anak-anak kita. Baik, untuk aspek kepemimpinan dan loyalitas ini sebenarnya bisa masuk di bagian-bagian yang lain. Contohnya untuk urusan usaha asrama mahasiswa. Nah, bagi pengurusnya juga diberikan bobot ketua 3, kemudian pengurus harian 2, kemudian anggota pengurus diberi bobot 1. Ini bagian yang terkecil yang sebenarnya mungkin mahasiswa kita ada membuat kelompok-kelompok untuk membuat asrama, itu bisa juga dijadikan aspek dari kepemimpinan dan loyalitas. Jadi proses pembelajarannya sebenarnya yang dituntut di dalam hal ini adalah cara yang benar. Hal lain seperti umpamanya koperasi mahasiswa, Kopma, sama bobotnya tadi ketua 3, pengurus harian 2, kemudian anggota pengurus 1. Ini dibuktikan juga sebagai SK Kopma, ya. Kemudian ada lain seperti bimbingan konseling. Ini sering tidak dijamah, ya, padahal ini sangat membantu juga buat mahasiswa kita. Bagaimana supaya mahasiswa kita itu bisa mengutarakan apa masalah belajarnya yang
sebenarnya itu harusnya diperbaiki sejak dini. Jadi harusnya ini ditangani juga, dan ini bisa dijadikan salah satu aspek kepemimpinan dan loyalitas. Aspek lain seperti kepedulian sosial, umpamanya ya. Kita peduli tentang stunting, umpamanya. Itu juga bisa dijadikan aspek kepemimpinan, bagaimana menggerakkan, bagaimana supaya upaya-upaya penurunan stunting ini bisa dikurangi, umpamanya. Itu bagian juga yang tidak bisa dipisahkan dari aspek kepemimpinan, supaya yang bersangkutan atau mahasiswa yang bersangkutan bisa belajar untuk mengendalikan situasi. Aspek lain umpamanya lingkungan hidup. Ini bisa seperti umpamanya ada mapala, ya, ada pencinta alam dan segala macamnya itu, yang sejenisnya itu bisa juga membantu untuk melatih bagian SK usaha lingkungan hidup. Jadi ini buktinya cukup SK pengurusnya saja. Hal lain mungkin bisa juga seperti usaha anti narkoba, umpamanya. Umpamanya gerakan anti narkoba mahasiswa, Granam, umpamanya. Jadi ini ya, bisa dibuat, kemudian diajukan, kemudian dikembangkan menjadi salah satu aspek kegiatan yang sebenarnya bisa membantu bagaimana mahasiswa juga untuk mengendalikan situasi yang tidak menentu di masyarakat. Sebenarnya ini bagian yang penting juga. Kemudian sebenarnya aspek HIV/AIDS, ya. Aspek HIV/AIDS ini sebenarnya usaha untuk bagaimana mengurangi penularan HIV/AIDS. Ini pengurusnya bisa di sini sering kita mengenal istilahnya Latipa, umpamanya. Nah, ini bobotnya sama dengan yang tadi. Bagian yang lain umpamanya kita bisa menjadi penggerak donor darah. Nah, ini usaha untuk donor darah mahasiswa juga bisa dibuktikan sebagai SK penggerak donor darah. Nah, ini bobotnya sama dengan yang tadi, juga bisa dikembangkan. Hal yang lain juga yang sering kita lakukan adalah sebenarnya rekreasi mahasiswa. Nah, rekreasi mahasiswa ini juga bisa diberi bobot kalau dibuatkan SK panitianya. Jadi dibuatkan panitia itu pelaksana sebagai ketua itu 2, kemudian sebagai peserta itu 1. Sebenarnya semua kegiatan itu tentu ada bobotnya. Nah, aspek kepemimpinan dan loyalitas ini sebenarnya bisa berkembang lebih jauh di masyarakat, agama maupun negara. Jadi kalau umpamanya kita sebagai pengurus komunitas umat beragama, umpamanya pengurus DPP, pengurus pusat lah begitu, itu diberi bobot 10. Kemudian kalau sebagai anggota pengurusnya itu kita diberi bobot 8, ya. Kemudian contoh-contoh lain macam-macam bisa kita buatkan, umpamanya SK DPD Muhammadiyah, SK DPD Al-Wasliyah, SK pengurus BKPRMI, tingkatan mana dia? Nah, ini kalau dari tingkat pusat sampai tingkat lokal bisa kita sesuaikan dengan tabelnya berapa bobot yang diharapkannya. Aspek lain sebenarnya bisa kita temukan di aspek kepemimpinan dan loyalitas ini soal kepanitiaan. Jadi kalau kita menjadi panitia semacam kegiatan apa saja sebagai ketua panitia, itu seminar nasional umpamanya, yang dituntut itu buktinya apa? SK-nya. Ya, diberi bobot 10. Kalau pengurus untuk tim itu diberi bobot 9. Ini sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan. Baik, kita lanjutkan aspek lain soal kepemimpinan dan loyalitas. Ini tadi kita sebutkan kepanitiaan, ya, bagian kepanitiaan. Kalau kita di bagian kepanitiaan, SK panitia seminar, umpamanya SK panitia pameran buku, umpamanya SK panitia buka bersama, umpamanya. Nah, ini bagian soal kepemimpinan yang dilihat dari kepanitiaan. Nah, ini bobotnya lihat lagi ke tabel, bahwa di tabel ini sudah cukup lengkap, bisa kita amati. Kalau ke tingkat nasional itu 10, dan berikutnya ke bawah dan ke bawahnya lagi. Nah, bagian yang keempat adalah aspek bakat dan minat. Saya ingin fokus ke olahraga.
Nah, kalau di olahraga, umpamanya kita sebagai pengurus nasional, ketua PSSI umpamanya itu bobotnya 10. Tapi kalau pengurus Persatuan Pencak Silat tingkat UIN, ya, itu umpamanya itu bobotnya 4. Ya. Nah, kemudian kalau sebagai pemain saja, pemain sepak bola, pemain pencak silat atau sejenisnya, itu cukup dibuktikan dengan sertifikat atau kartu anggota. Itu juga diberi bobot dengan bobot 2. Ya. Sekarang aspek yang lain adalah aspek bakat, minat, tetapi bidangnya bukan olahraga lagi, tetapi kesenian. Nah, kesenian ini juga sama tadi, ada tingkat nasional, ada sampai tingkat pemain atau pelaku. Jadi di tingkat nasional umpamanya SKLPTQ tingkat pusat umpamanya, lembaga untuk yang mengurusin tentang Qori dan Qoriah umpamanya. Nah, atau mungkin di tingkat fakultas kita punya SK Grup Nasid gitu ya, atau di sebagai di tingkat fakultas atau tingkat jurusan kita punya bukti kartu anggota atau sebagai penyanyi. Itu juga sertifikatnya bisa digunakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ini. Jadi aspek bakat minat ini, bagian kesenian ini relatif sebagai pelakunya atau pemainnya itu lebih tinggi satu dibanding olahraga. Nah, aspek bakat minat yang lain seperti pencapaian prestasi ya secara beregu. Nah, secara beregu ini kalau di tingkat internasional juara 1 diberi bobot 10, juara 2 diberi bobot 9 dan juara 3 diberi bobot 8. Nah, ini bisa dibuktikan, bisa berupa medali, bisa berupa sertifikat atau bukti lainnya yang bisa dipercaya atau dijadikan dasar. Ya, tentu hal ini bisa membantu kita untuk memenuhi proses SKK tadi. Nah, kemudian aspek bakat minat ini pencapaian prestasi yang sifatnya perorangan. Tadi itu sifatnya beregu. Nah, kalau beregu tadi kita penilaiannya tentu masing-masing ya. Tetapi ini untuk yang prestasi sifatnya pribadi atau perorangan itu lebih tinggi. Tingkat internasional yang beregu itu juara 1 dinilai 10, tetapi di tingkat prestasi perorangan itu dinilai 15. Nah ya, jadi juara 2 14 dan kemudian juara 3 diberi bobot 13. Bukti yang diinginkan adalah bisa medali, sertifikat, piala atau lainnya yang membuktikan bahwa dia dalam posisi juara itu. Tentu ini tidak asing lagi. Kemudian aspek pementasan ya, pementasan tanpa kejuaraan. Ini juga masih diberikan semacam penilaian atau bobot. Jadi seperti orang mengikuti eksebisi budaya ke Amerika, menampilkan tari-tarian atau semacam kesenian itu diberikan bobot. Tingkat internasional itu diberi bobot 5, nasional itu diberi bobot 4. Kemudian regional itu beri bobot 2, tingkat universitas, fakultas diberi bobot 1, tingkat lokal, prodi diberi bobot 0,5. Silakan berikan bukti bahwa untuk pementasan yang sifatnya bukan kejuaraan ini, tetapi masih juga diberi penilaian, ya. Nah, kalau untuk yang kejuaraan, untuk membantu kepada kita bagaimana pementasan yang tadi tanpa kejuaraan ini juga bisa dilakukan secara perorangan. Jadi untuk di tingkat nasional, internasional itu diberi bobot 6, kemudian di nasional 5, kemudian regional 3, kemudian universitas 3, fakultas 2, kemudian di tingkat lokal itu 2. Ini yang perorangan lebih tinggi sedikit dibanding tadi per kelompok. Nah, aspek bakat minat ini juga bisa kita telusuri dari berbagai kegiatan lain. Contohnya kegiatan tim aktif profesi. Apa contohnya ini? Umpamanya menjadi guru guru
penggerak, umpamanya guru penggerak itu kan profesi bagi tarbiyah ya, guru penggerak. Jadi kalau umpamanya jadi relawan guru penggerak ini sebenarnya bisa menjadikan salah satu bobot tingkat nasional itu diberi bobot 10 ya. Kemudian tingkat universitas itu diberi bobot 5, tingkat fakultas diberi bobot 4, dan tingkat lokal itu diberi bobot 4. Jadi ini ada tabelnya sendiri, bisa kita lihat lebih lanjut. Nah, aspek berikutnya adalah aspek pengabdian masyarakat. Tadi sudah selesai aspek bakat minat, kita sekarang masuk di aspek pengabdian masyarakat. Nah, aspek pengabdian masyarakat ini sebenarnya bisa dilakukan. Contoh lain umpamanya usaha untuk terhadap bencana alam. Jadi kalau kita mau jadi tim penolong, tim rescue, nah itu bisa diberi bobot 3 umpamanya kan. Tapi kalau umpamanya membuat desa binaan, ya kan, nah, itu bisa kita lakukan dapat nilai bobotnya 5, ya kan. Nah, ini hanya diprioritaskan bagi kita yang sesuai dengan bidangnya. Apa saja sebenarnya untuk pengabdian masyarakat ini sangat banyak sekali. Kalau umpamanya nanti teman-teman mau melakukannya untuk pembinaan sekolah umpamanya, ya, atau membantu sekolah, itu juga bisa. Yang penting ada bukti bahwa kita melakukan pembinaan atau pengabdian masyarakat. Nah, bagian ini sebenarnya tidak sulit, tinggal kadang-kadang kita lalai dan lewat, begitu ya. Nah, kita sekarang masuk di bagian akhir atau bagian aspek soft skill dan life skill. Nah, ini kan soal gaya hidup dan bagaimana setiap orang itu bisa menemukan jati dirinya, gitu ya. Nah, untuk itu kalau dia melakukannya menjadi tentor, menjadi instruktur, nah, itu bisa diberi bobot yang cukup lumayan juga ya. Untuk tingkat nasional diberi bobot 6, kemudian tingkat regional itu diberi bobot 4. Jadi begitu sebaliknya pada tingkat-tingkatan di bawahnya. Jadi ini kira-kira seperti umpamanya pelatih sepak bola umpamanya seperti itu ya. Apalagi umpamanya penyeleksi seleksi tilawatil Quran umpamanya, itu juga bisa. Jadi yang penting itu adalah ada bukti yang untuk membantu menjelaskan bahwa dia di posisi seperti apa. Sebagai pesertakah dia atau seperti apa? Kalau dia sebagai peserta untuk seleksi MTQ ke tingkat nasional umpamanya, itu diberi bobot 4. Ya. Kenapa? Karena untuk membaca Quran ya itu dianggap sebagai salah satu keterampilan hidup ya, atau sebagai bagian dari proses kehidupannya itu untuk menyatukan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang baik, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagian-bagian yang bisa kita jelaskan untuk membantu rekan-rekan mahasiswa menemukan sebenarnya SKK itu, sistem kredit kegiatan itu jangan dicari setelah semester 7 atau semester 8 di akhir saat kita mau mau menemukan daftar ujian komprim, mau mendaftar ujian sidang, seminar proposal, baru dicari-cari, sehingga ada banyak kasus yang melakukannya dengan mengedit sertifikat atau SK orang lain. Dan ini kan presiden buruk buat kita. Jadi alangkah baiknya itu bisa dilakukan selama Anda menjadi mahasiswa dari mulai semester 1 sampai akhir, dan anggap itu sebagai sebuah pelatihan. Latihan-latihan itu akan membiasakan kita menemukan sesungguhnya kita bisa mencapai lebih dari sekedar yang kita bicarakan di tingkat teori di dalam kelas. Karena ini semuanya bermuara kepada implementasi, menunjukkan bahwa setiap diri itu memiliki potensi yang sebenarnya dia tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, kalau kita bisa menemukan bahwa kita juara 1 untuk tingkat main bola atau juara 1 MTQ, itu kan menjadi
pribadi yang baik buat kita. Nah, tentu di dalamnya adalah ada pembinaan sportivitas, ada pembinaan keagamaan yang mungkin itu tidak bisa didiskusikan di dalam kelas seperti kita membicarakan materi-materi kuliah seperti biasa. Demikian saya kira pembahasan kita untuk sistem kredit kegiatan. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi kita semuanya, dan kita harapkan bahwa setiap orang tidak menunggu hari esok, tapi dari mulai semester 1 atau mungkin dari sekarang Anda teringat atau lihat video ini, bisa dicari atau dikejar apa-apa bagian yang mungkin belum Anda penuhi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semuanya. Terima kasih, salam solusi.